Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku ingin nge-review dan berbagi pengalaman aku setelah hampir 1 tahun menggunakan DJI Osmo Pocket 3. Nah, sebelum aku lanjut ke review aku hari ini, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman ya, kalau aku tuh bukan ahli teknologi. Jadi di sini tuh aku pengen nge-review jujur ya, pengalaman aku pribadi setelah menggunakan si DJI Osmo Pocket 3 ini. Aku akan membagikan ke kalian pros and cons yang aku temui semasa aku menggunakan si Osmo Pocket ini. Apa saja sih pros and cons-nya, dan menurut kalian worth it gak sih punya kamera ini? So let's go! Pros yang pertama, gimbalnya. Jadi kalau misalnya kayak aku yang beginner ya, misalnya aku mau shoot video atau apa, dia tuh lebih stabil. Nggak kayak misalnya kalau aku megang kamera atau handphone, kadang aku goyang sana goyang sini, jadi kualitas gambar itu kadang suka bikin pusing. Di awal-awal sih ya, waktu aku make, memang agak memerlukan penyesuaian lah ya dengan si gimbal ini, tapi sekarang aku udah mulai ngerti gitu. Dan hasil videonya memang jadi lebih stabil. Yang kedua, karena size-nya yang kecil, enak banget dibawa kemana-mana. Masukin ke tas juga nggak berasa berat. Dan waktu kalau misalnya aku lagi ngerekam atau lagi bikin vlog lagi di luar gitu ya, orang tuh sering nggak sadar loh kalau aku tuh lagi ngerekam gitu loh. Saking si kameranya ini bener-bener unik ya, kecil, dan desainnya kalian lihat sendiri kan, bener-bener imut. Jadi itu salah satu hal yang bikin aku seneng make si DJI Osmo Pocket 3 ini. Pros yang ketiga, kualitas gambarnya kalian bisa lihat sendiri, itu udah 4K ya, jernih banget. Dan yang paling aku suka sih, kalau di malam hari, misalnya aku lagi nge-shoot nih di luar gitu ya, ada lampu banyak tapi dalam kondisi malam hari, aku tetap bisa dapetin kualitas video yang bagus menurut aku. Sebenarnya aku tuh kemarin sempet galau, apa aku mau ngambil si Action 4 atau Osmo Pocket 3 gitu kan ya, karena sama-sama bagus kan, cuman dari review-review yang aku lihat, si Action ini memang kurangnya itu kalau di malam hari, jadi kualitas gambarnya itu kurang gitu, dia kurang menangkap cahaya. Sementara si Osmo Pocket ini kalau di malam hari sama kerennya. Pros yang keempat, waktu aku beli si Osmo Pocket ini, aku tuh beli yang si combo. Jadi aku udah dapet mic-nya, extra battery, sama tripodnya. Dan setelah aku pakai, itu tuh semuanya berfungsi dan kepake banget ya. Especially extra baterainya. Kalau misalnya aku lagi shoot video di luar, bikin vlog gitu kan ya, tiba-tiba lowbat, aku langsung pasang si extra baterainya ini. Dan karena si tripodnya ini juga agak panjang, jadi memudahkan aku kalau misalnya aku lagi ngerekam sambil pegang gitu, jadi jarak ke muka aku tuh nggak deket-deket banget. Terus mic-nya sih yang bagus banget, ini aku juga lagi pakai, suara kita jernih banget, apalagi kalau misalnya lagi windy, aku pasang aja nih si bulu-bulunya ini, itu suara aku jadi lebih stabil compare kalau misalnya aku nggak pakai. Dan kalau misalnya di indoor pun suara aku juga jelas, kalau misalnya di outdoor ramai juga suara aku jelas gitu. Kalau misalnya aku nggak pakai mic, sebenarnya dia tetap jelas suaranya karena di bodinya sendiri kan juga udah ada mikrofonnya ya, cuman dia lebih gini loh, menyerap semua suara, jadi agak bising compare kalau misalnya kita pakai mic. Jadi itu salah satu keunggulan ketika aku beli si combo, aku dapetin semuanya dan aku sangat-sangat merasakan manfaatnya selama aku pakai sampai hari ini. Dan satu lagi yang aku suka, kamera ini fast charging, apalagi misalnya kita lagi mau ngevlog, aku terbantu banget dengan dia yang fast charging ini. Aku cuman butuh power bank dan aku bisa ngecas ekstra baterainya dan si kameranya dalam waktu yang singkat. Nah, kurang lebih itu sih si pros-nya yang aku bener-bener bisa relate selama aku pakai si DJI Osmo Pocket 3 ini. Dan sekarang kita ke cons-nya ya teman-teman. Cons yang pertama, dia tuh nggak waterproof. Itu sih yang disayangkan gitu loh. Kayak aku tuh pengen banget gitu ya kalau punya kamera tuh kayak si DJI Osmo Pocket, tapi dia juga bisa waterproof kayak si Action. Kalau misalnya si Osmo Pocket bisa waterproof, itu kan lebih keren banget gak sih? Jadi kalau misalnya aku lagi nge-shoot atau bikin video walaupun dia hujan, aku tuh bisa confident. Biasanya nih kalau misalnya aku lagi nge-vlog dan di luar tuh hujan, memang aku lebih berhati-hati sih, karena nggak mau ambil resiko kan kalau misalnya tiba-tiba airnya itu mengalir masuk ke dalam elemen-elemennya terus tiba-tiba rusak. Aduh, seandainya ya kalau misalnya nanti DJI mau upgrade, mudah-mudahan nanti si Osmo Pocket 4-nya udah waterproof.
Cons yang kedua, kalau ngambil foto itu kurang bagus. Dan kalau misalnya kalian pakai portrait instead of landscape, nggak sebagus landscape. Memang ini aku pakai si kamera ini khusus memang untuk ke video aja. Cons yang ketiga, aku tuh suka kesulitan kalau misalnya aku lagi adjust settingnya nih. Misalnya kalau aku lagi di luar, tiba-tiba mataharinya itu bener-bener yang kayak gila terang banget gitu kan ya. Dan aku coba nih mengadjust. Kadang tuh jadi terlalu gelap gitu ya. Kadang kalau misalnya lagi gelap, aku agak naikin exposure-nya tuh terlalu terang, sampai terang banget. Aku tuh sampai ada video yang muka aku tuh kayak sampai nggak kelihatan saking terangnya gitu. Jadi itu agak sulit ya kalau kita lihat karena kan layarnya juga kecil. Waktu kamu adjust itu kita nggak bisa lihat sedetail itu compare kalau misalnya kita udah buka di laptop. Ketika kamu mau ngevlog, kamu mau setting, kamu harus teliti dengan cahaya di sekitar kamu. Jadi itu dia teman-teman, kurang lebih ya quick review aku seputar pengalaman aku hampir 1 tahun menggunakan si DJI Osmo Pocket 3. Conclusion, apakah si DJI Osmo Pocket 3 ini worth it? Menurut aku pribadi, karena setiap orang itu punya kriterianya masing-masing dalam membeli sesuatu atau ingin menggunakan sesuatu. Kalau aku pribadi sebagai beginner atau yang memang baru-baru belajar ambil video dan sebagainya, menurut aku si Osmo Pocket 3 ini sangat-sangat worth it ya. Harganya juga kalau misalnya aku bandingkan dengan kamera-kamera yang kamera digital itu kan ini udah termasuk yang murah. Menurut aku masih sangat worth it. So far so good. Aku puas banget dengan kualitas suaranya, ya videonya, feature-nya, dan dengan size-nya yang imut ini. Nah teman-teman, kurang lebih itu dia review aku hari ini seputar DJI Osmo Pocket 3 berdasarkan pengalaman aku pribadi. Thank you so much udah nontonin dari awal sampai akhir. I'll see you in the next video. Bye-bye!